Cara sistem kapitalis kita diatur adalah bahwa sistem ini telah menghasilkan para miliarder luar biasa yang memiliki kekuatan sangat besar. Maksud saya, jika Anda melihat apa yang kita sebut sebagai saham Magnificent Seven, yaitu Amazon, Nvidia, Google, Facebook, Tesla, Microsoft, 7 perusahaan terbesar, mereka menyumbang sekitar 40% dari pasar saham. Jadi jika Anda pikirkan, seluruh pasar saham AS terdiri dari sekitar 40% hanya dari 7 saham ini. Dan jika Anda melihat para CEO-nya, masing-masing dari mereka memiliki kekayaan bersih ratusan miliar dolar. Dan yang menarik, sebagian besar dari mereka pernah tampil di panggung bersama Presiden Trump saat pelantikan. Sayangnya, terutama di Amerika Serikat, dalam sistem politik kita, ini adalah sistem bayar untuk bermain. Anda harus memiliki uang dalam jumlah sangat besar untuk bisa sukses di politik Amerika. Apakah saya melihat hal ini sedang diatasi? Tidak. Sayangnya, saya justru melihat ini stats merubah. No, unfortunately, I see the gap only getting bigger. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies dan hari ini saya berbicara dengan Cyrus Jensen, seorang konsultan bisnis internasional, pengusaha, dan analis YouTube dengan saluran yang sangat besar yang hampir mencapai 1 juta pelanggan. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun berbisnis di Tiongkok, Cyrus sering membagikan analisis singkat maupun wawancara panjang yang sering kali berfokus pada perkembangan Tiongkok dan BRICS. Irilah yang didiskusikan bagaimana hamter ini. It's bertebak konspirasi tentang memanasta arah geopolitik dunia. Cyrus, selamat datang. So, Cyrus, welcome. Thank you so Terima kasih banyak Pascal. Saya sudah lama menjadi penggemar kanal ini dan saya sangat terhormat bisa berada di sini. Terima kasih. Thank you. Thank you very much for taking the time. I mean, you have this special... Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Maksud saya, Anda memiliki posisi yang istimewa karena telah menghabiskan banyak waktu di Tiongkok dan mengalami langsung kehidupan di sana selama kurang lebih 15 tahun terakhir. Saya rasa, saya melihat bahwa Anda pertama kali pergi ke sana pada tahun 2007, benar? Anda juga mengambil pandangan yang berbeda sejak awal, termasuk mengenai apa yang terjadi di Hong Kong selama protes tahun 2019. Mungkin Anda bisa ceritakan sedikit lebih banyak tentang latar belakang Anda. Bagaimana Anda Tiongkok saat ini dalam sudut pandang yang lebih positif dibanding dengan gambaran yang sering muncul di Barat? Than it is often portrayed in the West. Yeah, no problem. So, like you said, I first... Tidak masalah. Jadi, seperti yang kamu katakan, saya pertama kali pergi ke Tiongkok pada tahun 2007 dan saya memulai karier saya di sana. Itu tepat setelah lulus kuliah. Saya lulus dan 2 minggu kemudian saya membeli tiket sekali jalan ke Shanghai. Di sanalah saya memulai karier saya. Kamu tahu, tahun 2007 adalah masa yang sangat penting bagi Tiongkok. Saat itulah, Tiongkok mulai membuka diri dan menjadi kekuatan besar seperti yang kita lihat sekarang. Pada tahun 2007, PDB tumbuh 14,4%. Jadi ekonominya benar-benar melesat. Tentu saja, Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade pada 2008. Dan di Shanghai, kami mengadakan World Expo 2010. Jadi itu benar-benar masa keemasan di mana kamu bisa melihat ekonomi Tiongkok tumbuh sangat pesat. Dan tentu saja, 5 sukses ultimate about kan. Economic recession in the West, right? 2008 great financial crisis started by the mortgage. Anda tahu, krisis keuangan besar tahun 2008 dimulai dengan krisis hipotek di Amerika Serikat. Dan kemudian Anda mulai melihat perubahan besar di mana banyak perusahaan datang ke Tiongkok. Misalnya, saya bekerja dengan Kamar Dagang Amerika. Kami memiliki ratusan perusahaan Amerika yang datang ke Tiongkok melakukan kesepakatan bisnis besar. Maksud saya pada saat itu adalah masa yang luar biasa untuk berada di Tiongkok, terutama sebagai orang Amerika. So I mau step berpakaian memang porsimen untuk bisnis. In basic rock wall, dan beri putik yang abo as dameris prensi stemens in Tiongkok. Bekerja sama. The United States and China working together. Of course, I think tentu saja, menurut saya yang sangat menyedihkan dari hal ini adalah seiring berjalannya waktu, Tiongkok mulai tumbuh semakin besar dan mulai terlihat adanya pergeseran yang nyata dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Sayangnya, saya rasa Amerika Serikat menjadi sedikit terlalu terintimidasi oleh kebangkitan Tiongkok. Jika kita melihat kembali ke masa-masa awal, dengan George Bush dan kemudian juga Barack Obama, pesannya sangat jelas. Kami tidak takut dengan kebangkitan Tiongkok, karena jika ekonomi kalian berkembang, kalian bisa membeli lebih banyak produk Amerika. Kami bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual produk kepada kalian. Tidak ada masalah. Namun kemudian, sikap itu mulai berubah terhadap Tiongkok. Ya, kami tidak ingin kalian tumbuh terlalu pesat, karena kalian tahu, sekarang kalian tumbuh sedikit terlalu cepat. Dan kami ingin memastikan bahwa kalian tahu, tetap di posisi kedua yang cukup jauh dari Amerika Serikat, yang seharusnya selalu menjadi hegemon dunia, dan kami harus selalu menjadi nomor satu. Jadi memang ada pola pikir proteksionis Amerika, sangat kental dengan exceptionalism Amerika, bahwa kalian tahu, kami harus mad yang terpink, memang kremeng yang terbaik. Dan alikim naways nimis tapward hall. Dan sejik orinauer remejurit babong. It's a step to growth. Misex with a step brutal have it big growth. So I mean, we've seen how China has changed, and I think unfortunately our media in the West. Dan saya pikir, sayangnya, media kita di Barat benar-benar menggambarkan Tiongkok dengan cara tertentu yang seringkali sangat berbeda dari apa yang sebenarnya dialami orang-orang. Jadi tentu saja, COVID pada tahun 2020 adalah masa yang sangat sulit bagi seluruh dunia. Saya akan mengatakan, inilah puncaknya, di mana banyak orang mulai melihat ke Tiongkok dan berkata, ini salah Tiongkok sehingga kita mengalami COVID. Lalu tentu saja, Tiongkok menutup perbatasan Swism Tough depan tahun. Jadi ini semacam masa yang sangat sulit bagi orang Barat untuk mulai memahami Tiongkok. Dan itu juga bukan masa yang baik bagi Tiongkok. Dan jika kita melihat kembali sejarah Tiongkok, ketika Tiongkok tertutup dari dunia luar, saat itu berarti negara itu berada dalam termiskin. That's when it was actually its poorest. It needs, I think a healthy. Saya pikir ekonomi yang sehat membutuhkan perdagangan. Ia membutuhkan komunikasi. Ia membutuhkan kunjungan internasional. Jadi sekarang kita maju ke tahun 2025 dan saya rasa kita sedang melihat kebangkitan hal ini. Pariwisata internasional ke Tiongkok tumbuh sangat pesat. Banyak orang Barat sekarang mulai mengenal Tiongkok melalui media sosial, dengan memahami seperti apa kehidupan sebenarnya di Tiongkok. Dan saya selalu ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah ingin siapapun dipengaruhi oleh media. Saya selalu ingin Anda, jika Anda belum pernah ke Eropa atau ke Amerika Selatan atau ke Asia atau ke Tiongkok, kemanapun itu, pergilah dan alami sendiri. Saya rasa itu selalu menjadi pesan saya. Dan selalu ada jauh lebih banyak hal daripada apa yang diberitakan media. Oh yes, and funnily enough, there are always. Oh ya, dan lucunya, selalu ada tema-tema tertentu yang coba diangkat oleh media, atau setidaknya media arus utama. Dan tema saat ini adalah bahwa Tiongkok adalah semacam ancaman yang menakutkan di seberang Pasifik. Tapi, Anda tahu, gagasan bahwa Tiongkok adalah masalah bukanlah hal baru, kan? Maksud saya, Obama pada tahun 2016 mendeklarasikan poros besar ke Asia. Dan saya ingat narasi tentang ancaman Tiongkok itu sudah ada sejak 15-20 tahun lalu juga. Dan jika kita melihat wacana saat ini, yang kita temukan adalah bahkan orang-orang yang sangat saya kagumi, seperti John Mearsheimer dan lainnya, mengatakan, lihat, membiarkan Tiongkok masuk ke WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, dan membiarkannya menjadi negara kaya, mungkin merupakan keputusan yang buruk oleh Amerika Serikat. Dan saya selalu bertanya pada diri sendiri, mengapa orang-orang membingkai kebangkitan Tiongkok sebagai hasil dari kebijakan luar negeri AS? Jus kikirintang pengalamannya. Foxtrot with your kok pandais bo business, desngat pingbing biki ekno news tatsat nani. Damis wasolnyu. Where did that come from in your analysis? Well, I think it's really interesting, Pascal. Nah, menurut saya yang benar-benar menarik, Pascal, adalah jika kita benar-benar mundur jauh ke masa Ketua Mao, jadi Mao Zedong. Saya maksud,
Mao Zedong sebenarnya sangat bersikeras untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat. Jadi kalau kita mundur 50-60 tahun lalu di Tiongkok, dan pada saat itu, Tiongkok adalah salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Jadi ini adalah masa yang sangat luar biasa jika kita melihat kembali ke era tersebut. Tapi bahkan Mao Zedong sangat bersikeras untuk membuka Tiongkok dan benar-benar membangun hubungan. Dan dia berkata, jika kita bisa bekerja sama dengan Amerika Serikat, kita membutuhkan Amerika Serikat untuk datang ke sini. Kita membutuhkan mereka untuk berinvestasi, dan kami percaya ada banyak potensi di Tiongkok, tetapi itu harus terbuka. Sayangnya bagi Ketua Mao, pemerintah Amerika Serikat tidak pernah ingin berbicara dengannya karena dia seorang komunis. Mereka hanya berkata, tidak mungkin kami bisa berdialog denganmu karena kamu adalah musuh. Dan Anda harus ingat, jika melihat kembali sejarah ini, Chiang Kai-shek yang pergi ke Taiwan didanai sangat besar oleh pemerintah Amerika Serikat. Maksud saya sepetas mengucurkan Puerto Timor untuk mendukung Chiang Kai-shek. Dan sebenarnya, itu merupakan kehilangan muka yang besar bagi pemerintah Amerika Serikat. Karena pada saat itu, mereka benar-benar mengira bahwa Chiang Kai-shek memiliki lebih banyak kekuasaan di Tiongkok daratan. Jadi mereka berkata, jika kita benar-benar mendukung Chiang Kai-shek, jika kita bisa memberinya ratusan juta, dia akan mampu memimpin sebuah revolusi dan menjadikan Tiongkok sebagai negara demokrasi. Lalu Amerika Serikat akan bisa menunjukkan kekuatan dan kendalinya di wilayah itu. Tapi itu saja, Chiang Kai-shek sebagai knowledge to for Yurin bala diwa. Maksud, ribuan perlu uang. Just a mercenary in many ways. I mean, he was just all about the money. There was a nickname that they called him, Chiang Cash. Ada julukan yang mereka berikan padanya, yaitu Chiang Cash My Check, alih-alih Chiang Kai-shek. Karena dia benar-benar mendapatkan banyak uang dari pemerintah AS. Tapi sayangnya, dia tidak punya kekuasaan di sana. Jadi sangat-sangat bodoh. Amerika Serikat tidak menghormati Ketua Mao. Mereka tidak menyadari bahwa dia benar-benar didukung oleh rakyat. Dan kemudian tentu saja berhasil mendirikan Tiongkok yang kita kenal sekarang pada tahun 1949, mendiri Republik Rakyat Tiongkok. Namun semua, seperti yang diswadavi thal, dari ayat keju, sekali Sporwurselwursen membuardi. Again, it has always been China wanting to open up. Of course, then we saw that with Deng Xiaoping in the 1980s. Tentu saja, kemudian kita melihat bahwa dengan Deng Xiaoping pada tahun 1980-an yang benar-benar berkata, lihat, sekarang kita benar-benar akan membuka China dan kita akan mengadopsi langkah-langkah kapitalistik ini. Deng Xiaoping datang ke Amerika Serikat mengenakan topi koboi, mulai berkeliling mengunjungi berbagai fasilitas. Dan ini terjadi pada tahun 1980-an. Saat itu, China masih bukan negara kaya sama sekali dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Saya pikir, ini benar-benar merupakan kombinasi dari keduanya. Saya memang berpikir bahwa Amerika Serikat sangat bermanfaat bagi kebangkitan China, karena ini soal berbisnis. Tapi yang selalu harus kita ingat adalah para CEO Amerika dan perusahaan-perusahaan Amerika lah yang pergi ke China, membangun pabrik, membangun perusahaan, dan bekerja sama dengan rakyat Tiongkok. Jadi, menurut saya, ini selalu menjadi percakapan yang sangat menarik ketika saya mendengar orang Amerika saat ini mengatakan hal-hal seperti, kita tidak butuh China, kita tidak perlu memproduksi apapun di China, kita sebaiknya tidak berdagang sama sekali dengan China. Di mana saya berpikir, hey, apakah kalian memperhatikan apa yang terjadi selama 40 tahun terakhir? Justru perusahaan-perusahaan Amerika kita yang pergi ke China, kan? Perusahaan-perusahaan Amerika kita yang ingin berekspansi ke sana. Dan saya akan ambil contoh, misalnya Apple, salah satu perusahaan paling sukses dalam sejarah. Apple adalah perusahaan yang luar biasa. Jika Anda menjadi investor dalam 5 tahun terakhir, 10 tahun, 20 tahun, atau berapapun periode waktunya. Tapi saya berpendapat bahwa Apple jauh lebih mirip saham China. Anda tahu, Apple saat ini tidak akan berada di posisinya sekarang tanpa China. Hal yang sama bisa dikatakan untuk Starbucks, yang selama bertahun-tahun mengalami pertumbuhan dan pendapatan yang sangat besar yang berasal dari Tiongkok.
Dan Anda benar-benar bisa melihat banyak perusahaan seperti itu ketika mulai memperhatikan perusahaan-perusahaan Amerika dan seberapa besar pendapatan mereka yang berasal dari Tiongkok, atau seberapa banyak produk mereka yang sebenarnya dibuat dan diproduksi di Tiongkok. Anda tahu, Amerika juga mendapatkan banyak manfaat dari hal ini. Jadi saya selalu menganggap ini sebagai argumen yang menarik. Dan saya pikir, kita telah melihat situasi win-win dengan masuknya Tiongkok ke WTO. Saya pikir kita juga telah melihat situasi win-win dengan perusahaan-perusahaan Amerika yang membangun pabrik di Tiongkok dan berbisnis di sana. Menurut saya, ini benar-benar situasi win-win. In China, I think it's been a win-win, in my opinion. I feel like that too, because at the end of the day we are talking. Saya juga merasakan hal yang sama. Karena pada akhirnya, seperti yang Anda katakan, kita sedang membicarakan perdagangan yang selalu melibatkan timbal balik dari kedua belah pihak, bukan? Para pedagang tidak akan berdagang jika mereka tidak percaya ada keuntungan juga bagi mereka. Benar. Pertanyaannya agak seperti ketika selalu ada tuduhan yang diarahkan kepada Tiongkok, bukan? Pertama, bahwa mereka mencuri hak kekayaan intelektual, lalu bahwa mereka membayar pekerjanya terlalu rendah, sehingga persaingannya tidak adil. Sementara tentu saja Amerika Serikat masih, dan dalam beberapa ukuran masih, merupakan ekonomi terbesar di dunia. Dan narasi bahwa Amerika Serikat menderita akibat perdagangan yang tidak adil, kita tentu saja saat ini mendapatkannya secara berlebihan dari Donald Trump. Padahal, AS secara nominal masih merupakan ekonomi terbesar di dunia. Bukan per kapita, bukan berdasarkan PPP, tapi secara nominal. Bagaimana bisa narasi bahwa AS menderita karena pihak lain berdagang secara tidak adil begitu populer di dalam negeri AS? Trading unfairly is so popular inside the US. Well, I think unfortunately right now. Ya, saya pikir, sayangnya, saat ini saya akan berbicara secara spesifik tentang 5 tahun terakhir atau sekitar itu. Saya rasa Anda bisa kembali ke tahun 2016, ketika Donald Trump pertama kali menjadi presiden. Ini benar-benar menandai perubahan yang sangat penting di Amerika Serikat. Dan alasannya, Pascal, adalah bahwa di AS, saya pikir Donald Trump benar-benar membawa unsur yang sama sekali baru ke dalam politik domestik. Donald Trump adalah presiden pertama yang terpilih tanpa pengalaman politik sama sekali. Kita semua tahu hal ini tentang Donald Trump. Kita tahu bahwa dia berbicara secara spontan. Dia tidak punya filter. Dia berbicara seperti orang biasa. Anda tahu sangat bersemangat. Dia sangat bersemangat tentang Amerika, tapi dia tidak punya filter. About America, but he has no filter. And I think with Donald Trump. Dan menurut saya dengan Donald Trump, ada begitu banyak hal yang dia katakan yang tidak sesuai dengan fakta. Itu tidak masuk akal, tapi sebenarnya hanya apa yang dia rasakan saat itu. Namun, alasan mengapa dia sangat populer di Amerika adalah karena dia menyederhanakan segalanya. Sederhananya, sebagian besar orang Amerika tidak memahami politik. Mereka tidak mengerti ekonomi. Mayoritas orang Amerika hidup dari gaji ke gaji. Jadi ketika ada seseorang yang berbicara kepada Anda dengan cara yang sangat sederhana, seperti, mari kita buat Amerika hebat lagi. Mari kita kurangi pajak Anda. Mari kita ciptakan lebih banyak lapangan kerja di Amerika. Ketika Anda hanya memiliki slogan-slogan seperti ini, itu benar-benar beresonansi dengan sebagian besar penduduk. Dan itulah mengapa dia menjadi sangat populer. Sekarang, apakah dia mampu melakukan itu? Apakah Presiden bisa disebut Amerika lagi? Is he able to actually make America great again? I have my doubts, and I mean we've seen this. Saya punya keraguan. Maksud saya, kita sudah melihat hal ini, terutama di tahun 2025. Reputasi Amerika Serikat di panggung global telah menurun secara signifikan tahun ini. Tarif, seperti yang bisa Anda bayangkan, sebagai seseorang yang berbisnis antara AS dan Tiongkok dan telah melakukannya selama 18 tahun terakhir, saya sangat menentang tarif tersebut. Saya tidak berpikir bahwa tarif itu menguntungkan Amerika Serikat. Saya juga tidak berpikir itu menguntungkan dunia. Tentu saja tidak bermanfaat untuk mengenakan tarif pada setiap negara seperti yang dia lakukan pada 2 April. Dan lagi, sekarang kita berada di Agustus 2025 dan kita akan memasuki putaran kedua dari hari pembebasan ini, di mana kita sekali lagi akan menghukum banyak sekutu terdekat kita dengan tarif dan hambatan perdagangan yang nyata. With actual tariffs and trade barriers. So
Jadi menurut saya, yang sangat menarik di sini adalah J.D. Vance. J.D. Vance memberikan pidato awal tahun ini, di mana dia mengatakan bahwa globalisasi telah gagal. Dan inilah alasannya. Dalam dunia yang sempurna menurut kita ingin negara-negara kecil yang kurang berkembang. Pada dasarnya, kita ingin mereka tetap miskin. Kita bisa memindahkan beberapa pabrik ke sana, membiarkan mereka membangun pabrik, dan perlahan-lahan naik. Tapi harus ada jarak. Amerika Serikat harus berada di puncak. Negara-negara berkembang ini harus di bawah kita. Ini adalah bentuk arogansi Amerika yang sangat khas. Ini adalah eksepsionalisme Amerika. Jadi saya merasa itu adalah pernyataan yang cukup mendalam dari J.D. Vance. Karena pada dasarnya pesannya adalah, kalian harus tetap miskin. Kalian hanya perlu memproduksi barang-barang kami. Apa dia menci dengan kata-kata seperti itu? Apa dia mengatakannya seperti itu? I'm paraphrasing. I'm not direct. Dia memang mengatakan itu. Saya sedang mengutip secara bebas, bukan mengutip langsung. Tetapi intinya, pesannya adalah bahwa globalisasi telah gagal karena negara-negara lain, seperti yang dia katakan, tidak hanya memproduksi. Mereka mulai menciptakan teknologi mereka sendiri. Dan itulah yang persis terjadi dengan Tiongkok. Saya rasa itu inti utama dari pendapatnya. Dia senang jika Tiongkok menjadi produsen, tetapi tiba-tiba Tiongkok mulai berinovasi dan sekarang ini megang steady. Jika kita melihat kembali, industri panel surya sebagai contoh ini sangat baik UKI. Industry would be a fantastic industry to examine. If you go back as recent as 2008, Jika Anda melihat kembali ke tahun 2008, sebenarnya di Michigan, negara bagian Michigan di Amerika Serikat, mereka memiliki pabrik-pabrik besar di sana dan menguasai sekitar 50% produksi panel surya dunia pada saat itu. Maksud saya jumlah itu benar-benar luar biasa. Jepang mungkin hanya sekitar 2%. Saya pikir Jerman mungkin sekitar 3%. Tapi utamanya adalah Amerika Serikat dan Tiongkok sama sekali belum terlihat. Namun yang terjadi adalah, jelas, Tiongkok memproduksi dan mengembangkan teknologinya. Kita telah melihat pergeseran yang sangat besar. Saya rasa Jepang sekarang adalah sepenuhnya dan berstruktur piwat memproduksi apapun. completely closed down their solar. They're not manufacturing anything. Germany would be less than 1%. USA. Jerman akan kurang dari 1%. Amerika Serikat juga sangat minimal. Tapi jelas, Tiongkok sekarang ada di angka 98%. Jadi mereka tidak hanya mampu memproduksi dengan lebih baik, tapi juga mampu maju jauh lebih pesat, meningkatkan kualitas, dan sampai pada titik di mana sekarang Tiongkok menjadi pemimpin di bidang itu. Saya rasa ini contoh yang sangat jelas, bagaimana Tiongkok bisa menjadi produsen, lalu bertransisi menjadi inovator dan mulai berinovasi. It's have it mad to red end in Portsmouth. Time through to kemat no listing ber. No mas hatu, instead of how can taistek di Tiongkok. We know the future of EVs is in China. They dominate that industry, the electrical battery. Mereka mendominasi industri itu, baterai listrik, energi terbarukan, baik itu angin atau turbin, dan bahkan misalnya microchip. China tidak semaju itu. Jelas, Taiwan dan Amerika Serikat lebih unggul dalam bidang semikonduktor, yang merupakan proses yang sangat-sangat teknis, bukan? Tidak ada satu negara pun di dunia yang benar-benar bisa memproduksi semikonduktor mereka sendiri secara utuh. Diperlukan upaya kolaboratif. Saya yakin Anda dan para tamu kita tahu, seperti ASML, Rekiz Stetch Overbukir Primary, and Emprod Scene Entity-Tour. Jadi apakah Anda di Taiwan, Jepang, Korea, itu hedat, light, michiskut the ASIN SML, damang. You need to have that ASML machine from the Netherlands. So again, Saya kira Jepang juga punya. Bukan Jepang juga memproduksi mesin litografi. I don't know if it's at the same level. I think that Saya tidak tahu apakah itu setara. Menurut saya, ASML adalah yang teratas, khususnya untuk mesin tertentu itu. Tapi saya tahu tidak ada satu negara pun yang bisa melakukannya sendiri. Biasanya ini adalah upaya kolaboratif di tingkat tertentu. Jadi menurut saya, yang sedang Anda lihat adalah, ya, Anda sedang melihat Tiongkok, dan Tiongkok berkembang sangat cepat. Saya pikir ada contoh menarik di mana kita melihat perubahan nyata dari pemerintahan Donald Trump beberapa minggu yang lalu. Selama ini, dia ingin melarang Nvidia menjual microchip canggih mereka ke Tiongkok. Lalu mereka pada dasarnya berbalik arah dan berkata, kami menyadari bahwa dengan melarang mereka, kami justru mendorong Tiongkok untuk berinovasi.
Jadi sekarang, kami mengizinkan Nvidia mulai menjual chip 20 ke Tiongkok lagi. Why is a strain that the following in think the less is the core demote? Give that entire market over to China. That market is a $15 billion industry. So Pasar itu adalah industri senilai 15 miliar dolar. Jadi untuk Nvidia, yang merupakan perusahaan terbesar di Amerika, bahkan sekarang menjadi terbesar di dunia dengan kapitalisasi pasar 4 triliun dolar. Bagi Nvidia, Jensen Huang sangat senang karena dia sering pergi ke Beijing dan mengatakan, kami ingin menjual chip kami kepada kalian. Dan menurut saya, bagi Jensen, dia berkata, seiring dunia berkembang dalam AI, itu bagus. Tiongkok harus maju, Amerika harus maju, dan semoga semuanya bisa maju dengan chip Nvidia. Jadi sekali lagi, Anda punya Jensen Huang, seorang pebisnis Amerika. Saya percaya dia lahir di Taiwan, berlatar belakang Taiwan, tapi warga negara ES, CEO perusahaan teknologi terbesar di dunia, yang mendorong lebih banyak perdagangan dan hubungan yang lebih baik antara AS dan Tiongkok. Maksud saya, komunitas bisnis biasanya sangat mendukung hubungan internasional yang lebih baik demi membuka pasar dan menjaga kelancaran rantai pasok. Jadi tidak diragukan lagi bahwa pelaku bisnis AS dan Tiongkok jelas ingin bekerja sama. Pertanyaannya kemudian adalah, sejauh mana sistem politik memungkinkan hal ini terjadi dan dengan syarat apa? Tapi mungkin saya ingin bertanya kepada Anda tentang pembatasan perdagangan yang sedang diupayakan oleh Tuan Trump. Maksud saya, semua ini sangat menarik saat ini, bahwa AS sedang menggunakan tarif, yang, seperti yang kita tahu, cara klasik menggunakan tarif adalah dengan mengatakan, kami akan mengembangkan industri strategis, atau, karena ada konstituen politik yang sangat penting, kami perlu melindungi pasar tertentu. Kami harus memastikan bahwa petani domestik kami tidak dirugikan, karena kalau tidak, kami akan kehilangan kekuasaan, dan seterusnya. Jadi, tarif digunakan sebagai instrumen yang sangat rinci di sektor-sektor tertentu. Pak Trump mulai menggunakannya sebagai semacam sanksi ringan, seolah-olah, oke, kami akan menghukum industri ekspor kalian dengan dominasi pasar kami. Dan tampaknya ini berhasil dengan Eropa, Jepang, dan beberapa negara kecil di Asia Tenggara. Tapi ini tidak berhasil dengan Tiongkok. Dan India serta Brasil juga mengatakan, lihat, kami tidak mau menerima hal seperti ini lagi. Dan mereka ini semacam negara-negara BRIC. Bahkan Tiongkok semakin tegas dan berkata, oh begitu, kalian mau menghukum kami seperti ini. Bagaimana kalau kami tidak menjual rare earth kepada kalian lagi? Dan tiba-tiba, Tuan Trump mendapat kejutan besar. Menyadari bahwa wisnu dibutuhkan dalam industri pertahanan kita. Kita bahkan tidak membuat senjata tanpa Tiongkok. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Tentang apa yang kita pelajari dari perang tarif? Jika ingin menggabungkan. Ya, maksud saya, menurut saya itu pertanyaan yang bagus. Anda tahu apa yang sedang kita pelajari? Karena Anda tahu yang saya pelajari, dan saya pikir yang telah kita lihat dalam 6 bulan terakhir masa kepresidenan Donald Trump adalah ada banyak ketidakkonsistenan. Dan saya rasa itu adalah salah satu hal di mana, misalnya saat kita berbisnis, apa yang kita inginkan? Kita ingin memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Kita menginginkan stabilitas, terutama ketika berurusan dengan perusahaan bernilai miliaran dolar yang memiliki pabrik di seluruh dunia, yang mengirimkan pembayaran ke seluruh dunia, mengirimkan inventaris, dan semua perdagangan internasional ini terjadi. Anda ingin bisa melihat seperti apa masa depan nanti? Dan saya pikir dengan Trump dan kebijakan tarif yang berubah-ubah, hal ini menimbulkan banyak ketidakpastian untuk masa depan dan banyak ketidakstabilan. Menurut saya itu benar-benar lingkungan yang sangat sulit untuk berbisnis. Anda mulai melihat banyak perusahaan Amerika, misalnya, mulai menarik panduan mereka untuk kuartal 2, kuartal 3. Mereka mengatakan, lihat, kami tidak bisa memberikan panduan saat ini karena kami tidak tahu tarif yang sebenarnya akan seperti apa. Kami tidak tahu bagaimana hal ini akan memengaruhi bisnis kami. Sebagai contoh, Ford Motor Company telah membayar sekitar $800 juta
dalam bentuk tarif hanya pada kuartal terakhir ini. In tariffs so far this last quarter. I just saw a tweet from Mike Pence, the former vice president. Saya baru saja melihat sebuah tweet dari Mike Pence, mantan wakil presiden. Biar saya cek sebentar. Dia membicarakan, ya, jadi Ford membayar biaya tarif sebesar $800 juta selama 3 bulan, meskipun sebagian besar mobilnya diproduksi di Amerika. Jadi Anda mulai melihat bahwa itu sangat memengaruhi keuntungan perusahaan, bukan? Maksud saya, tiba-tiba saja ada biaya 800 juta yang harus ditanggung Ford. Dan sayangnya, ini kembali lagi ke orang Amerika yang berpikiran sederhana, dan saya katakan ini dengan hormat kepada sesama warga AS saya. Tapi sekali lagi, kita punya Presiden AS yang saat ini mengatakan bahwa miliaran dolar pendapatan mengalir ke negara ini dari seluruh dunia. Tarif-tarif ini luar biasa. Dan komunitasnya berpikir, ini luar biasa. Anda tahu, kita menghasilkan begitu banyak uang dari seluruh dunia. Tapi sekali lagi, yang membayar biaya tarif itu adalah orang Amerika dan perusahaan Amerika. Lihat saja Ford. Perusahaan itu membayar pemerintah AS sebesar $800 juta dalam bentuk tarif. Lalu siapa yang akan membayar itu? Jelas, konsumen Ford. Jika Anda ingin membeli Ford atau truk, harganya akan naik karena tarif tersebut. Jadi pada akhirnya Anda yang akan membayar itu. Tapi kita tidak melihat hal itu di Amerika Serikat. Anda tahu, banyak orang tidak bisa memproses hal itu. Dan saya cukup heran dengan betapa banyak orang yang tidak menyadari ekonomi dasar tentang bagaimana tarif sebenarnya bekerja. Maaf, boleh saya bertanya satu pertanyaan? Karena, oke, ini satu sisi. Tapi bukankah implikasi logis dari kebijakan Pak Trump adalah dia memaksa negara lain untuk berinvestasi di Amerika Serikat? Karena dalam pikirannya, seolah-olah negara-negara ini bisa begitu saja menyerahkan uang tunai. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, kan? Mereka akan membeli saham, obligasi, tanah, perusahaan, dan pabrik di AS. Jadi pada dasarnya, yang kita bicarakan adalah Donald Trump memaksa investor asing untuk memiliki aset-aset AS, saham perusahaan, dan sebagainya. Dan bukankah itu pasti akan mengarah pada situasi di mana AS akan berkata, "Hey, kenapa begitu banyak industri kita tiba-tiba dimiliki cepat oleh Jerman, Eropa, bahkan Brasil, jika mereka ikut serta?" Bukankah ini secara strategis menyerahkan aset kepada pihak asing? Handing over assets to foreigners? Well, that's a good question, Pascal. I want to say two things. Itu pertanyaan yang bagus, Pascal. Saya ingin mengatakan dua hal, karena kamu mengingatkan saya tentang sesuatu sebelumnya saat kamu membicarakan tarif. Kamu tahu, tarif yang digunakan dengan cara tertentu, menurut saya, sebenarnya bisa baik. Dan seperti yang kamu katakan di awal, jika digunakan secara sangat strategis dan menargetkan industri tertentu. Yang belum pernah kita lihat, misalnya, adalah seorang presiden atau sebuah negara menerapkan tarif secara menyeluruh ke seluruh negara lain di semua industri, bukan? Jadi itulah perbedaannya. Tarif Trump itu mereka sangat manipulatif. Dan sebenarnya semacam apa istilah yang saya cari? Ini seperti bentuk, ini adalah serangan jahat terhadap sebuah negara. Mereka pada dasarnya, ini adalah bentuk, ini contoh yang sangat bagus, memang benar. Ini benar-benar bentuk sanksi. Dan ini adalah serangan yang sangat jahat terhadap negara. Sekali lagi, jika kita kembali ke 2 April, hari pembebasan, setiap negara di dunia dikenakan tarif. Maksud saya, lihat saja Kamboja. Sekarang ada tarif 90% untuk apapun yang berasal dari Kamboja. Sekarang, mari kita berikan contoh kepada para tamu. Saya pernah tinggal di Kanada selama 5 tahun. Misalnya, orang Kanada sangat terkenal dengan sirup maple-nya. Industri yang sangat besar di Kanada mengenakan tarif pada sirup maple yang berasal dari Amerika Serikat. Oke? Itu adalah industri yang sangat spesifik yang mereka targetkan. Karena di Amerika Serikat, negara bagian Vermont memproduksi sirup maple. Jadi, jika Anda berada di Amerika dan ingin mendapatkan sirup maple asli, Anda akan mendapatkannya dari negara bagian Vermont, yang sangat terkenal dengan sirup maple-nya. Di Kanada, seluruh negeri memiliki sirup maple di mana-mana. Ini adalah industri besar. Jadi, jelas, bagi Kanada, karena ini adalah industri yang sangat penting bagi warga Kanada,
mereka akan mengenakan tarif pada industri tertentu itu dari Amerika, karena mereka tidak ingin bersaing dengan Amerika. Itu adalah contoh tarif yang fungsi dan domain yang spesifik. Dan saya pikir juga setelah kisah situ, mereka bisa mengampul. Oke, itu masuk akal. Muhammad tetap karena menakal tarif pada sirup maple. Why the Canadian government would tariff maple syrup? It's not Canada saying we're going to tariff everything from the United States. Bukan Kanada yang berkata, kami akan mengenakan tarif untuk semua produk dari Amerika Serikat, atau sebaliknya. Jadi menurut saya, hal lain yang membuat situasi ini semakin rumit, Pascal, adalah kita melihat Donald Trump menerapkan berbagai tingkat tarif dan klausul yang berbeda untuk tarif. Misalnya, ketika Kanada menyatakan ingin mengakui Palestina, Donald Trump langsung menulis di Truth Social dan berkata, saya dengar Kanada sekarang ingin mengakui Palestina. Nah, itu akan mengaruhi tarif kalian. Jadi negosiasi ini lebih sulit bagi kalian. Sementara itu, misalnya, Prancis, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol semuanya menyatakan mengakui Palestina, dan Donald Trump tidak mempermasalahkan, tidak ada tarif tambahan untuk mereka. There's no additional tariffs for them. And for Brazil had Dan untuk Brasil sedang menjalani proses pengadilan terhadap mantan presiden sayap kanan. Donald Trump tidak menyukainya, karena entah bagaimana ia merasa terhubung dengan situasi itu, mengingat ia sendiri pernah menghadapi kasus pengadilan dan sebagainya. Jadi dia berkata, saya akan mengenakan tarif 50% jika kasus pengadilan ini berlanjut. Wah, luar biasa. continue as in oh wow yeah Ya, dan itu adalah contoh yang sangat jelas dari campur tangan dalam urusan domestik negara berdaulat. Maksud saya, Anda tidak bisa mengenakan tarif pada suatu negara hanya karena Anda tidak suka fakta bahwa mereka mengadili mantan presiden. Dan faktanya, mantan presiden itu adalah sekutu dekat Trump. Maksud saya, mereka pernah berada di Gedung Putih. Dia adalah penggemar berat Trump. Jadi Anda bisa melihat mengapa Trump sangat setia pada hal itu. Trump menginginkan loyalitas, dan Terra akan memberi imbalan kepada Nepafon yang tetap sinjuknya. Begitu di setelah loyal, stuck with Tana, as selesai. Are not loyal to him or question him, you're done. So, there's a very Jadi, Anda tahu, Donald Trump saat ini beroperasi di Amerika Serikat seperti seorang kaisar, seperti seorang raja. Dan Anda harus menyenangkan sang raja, atau Anda akan disingkirkan dari istana. Ini adalah situasi yang sangat sulit melihat demokrasi yang paling dikenal di dunia bertindak seperti ini. Dan sekali lagi, Anda melihat hal serupa di mana, misalnya, mereka akan memberlakukan tarif tambahan 50% pada India karena mereka membeli minyak Rusia. Padahal, itsempa Obama ketika Swiniga First ini masih membuat uranium Rusia, bukan? up until this day still buy uranium from Russia, right? We still have to buy uranium from Russia to fuel our own nuclear. Kita masih harus membeli uranium dari Rusia untuk memasok industri nuklir kita sendiri di Amerika Serikat. The New York Times menulis artikel yang sangat menarik tentang hal ini. Jadi sekali lagi, ada standar ganda di sini, di mana India berkata, "Hey, kalian bisa mengkritik kami karena membeli minyak Rusia, tapi pada akhirnya kami butuh energi. Dan jika ada kesempatan untuk membelinya, kami akan membelinya. Sementara itu, kalian juga membeli energi. Kalian butuh uranium untuk reaktor nuklir di Amerika Serikat, di mana 25% negara kalian berasal dari industri nuklir. Apa kalian sudah berhenti uranium dari Rusia? Belum. Have you guys stopped buying uranium from Russia? No. yeah but the beautiful thing about Ya, tapi Anda tahu, hal yang indah dari ini adalah kemunafikannya. Jadi sangat jelas, sehingga Anda tidak bisa lagi menyembunyikannya. Maksud saya, itu tidak bisa lagi ditutupi dengan tirai apapun. Tapi ini juga membuat kita hanya punya satu hal, yaitu pengakuan atas fakta bahwa negara yang selama ini, sejak Perang Dingin, hingga era pasca Perang Dingin, berteriak sekuat tenaga, perdagangan bebas, perdagangan bebas, perdagangan bebas. Semua orang masuk ke WTO, lapangan bermain yang setara, dan globalisasi. Sekarang berbalik arah stas 90 atika resnaut semua, simpul dikseptan Kementerian Negeri Stemen. Benar, maaf. Tapi ini muat kita ada di posisi mana?
No, Where does this leave us, though? Because now we have Emperor Trump and Anda tahu, karena sekarang kita punya Kaisar Trump, dan hal lucunya dengan kebijakan luar negeri AS, bahkan jika Partai Demokrat menentangnya, kita tahu bahwa presiden-presiden berikutnya cenderung tidak menarik kembali elemen-elemen tertentu dalam kebijakan luar negeri yang sebelumnya mereka kritik. Lalu, di mana posisi kita sekarang? Ketika kita memiliki kekuatan super terbesar, dan AS masih, menurut saya, yang terbesar. Meskipun Tiongkok sekarang sangat dekat memperlakukan perdagangan dunia seperti Wild West, bukan? Siapa yang menembak duluan? Dia yang menang. Apa dampaknya bagi yang lain? Katakanlah Tiongkok. Apa pendekatan Tiongkok juga bersama BRICS untuk menghadapi kenyataan ini? in order to somehow deal with this fact that we've got. Well, I think what you're going to see, Pascal, is you're going to see more. Menurut saya, yang akan Anda lihat, Pascal, adalah semakin banyak negara yang beralih ke Tiongkok dan sebenarnya melakukan lebih banyak kesepakatan bisnis. Jadi saya pikir BRICS terus mendapatkan momentum setiap bulan, setiap tahun. Organisasi ini semakin besar. Ada semakin banyak minat dari komunitas. Dan Anda tahu, saya biasanya membuat banyak video tentang BRICS karena saya merasa ini topik yang sangat menarik. Dan yang selalu saya perhatikan adalah setiap kali saya membuat video tentang BRICS, saya membaca komentar-komentarnya. Dan luar biasa berapa banyak orang dari seluruh dunia yang haus akan hal ini. Mereka sangat menginginkan ini. Mereka ingin melihat BRICS berhasil. They're hungry for this. They want to see BRICS succeed. And I get comments from Brazil, from Africa. Dan saya menerima komentar dari Brasil, dari negara-negara Afrika, dari Timur Tengah, dari Asia Tenggara, dari seluruh dunia, di mana orang-orang benar-benar ingin BRICS berhasil dan mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, benar melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan ini. Jadi menurut saya apa yang Anda lihat menarik. Misalnya, Modi dari India sekarang akan menjadwalkan kunjungan kenegaraan pertamanya dengan Xi Jinping dalam 7 tahun terakhir. Dan itu adalah hasil langsung dari tarif tambahan yang diberlakukan Trump. Jadi Anda bisa melihat Trump sebenarnya mendorong India semakin dekat dengan China. Really driving India closer to China. And this is an interesting one because for many years. Dan ini menarik karena selama bertahun-tahun di Amerika Serikat, kita selalu memandang India sebagai alat yang pada dasarnya bisa kita gunakan untuk mencoba, Anda tahu, membendung Tiongkok. Atau mencoba seperti kita ingin India berada di pihak kita. Dan India selalu menjalankan diplomasi dengan mencoba bekerja sama dengan kedua kubu. Mereka tentu ingin memiliki hubungan yang baik dengan AS, tetapi mereka tetapan menjalin hubungan dengan Tiongkok. Anda tahu, baik Modi maupun Xi Jinping tahun lalu bertemu dan mengatakan, mari kita kesampingkan perselisihan perbatasan kita. Anda tahu perbatasan India-Tiongkok, kita pernah mengalami bentrokan di sana. Sudah saatnya untuk menyelesaikannya. We've had some clashes there. It's time to resolve that. Let's move forward from this. And then you see for Mari kita lanjutkan dari sini. Lalu, misalnya Anda lihat Brasil. Menariknya, saya membaca sebuah artikel awal minggu ini bahwa daging Brasil sekarang akan mulai diimpor ke Jepang untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Karena sebelumnya ada masalah dengan tarif. Dan kemudian saya juga melihat artikel lain minggu ini, di mana saya rasa ada status NIMO 3 eksportir kopi Brasil. Karena mereka dikenakan tarif, dan pada dasarnya pasar mereka di Amerika Serikat mulai mengering. Semuanya beralih ke Tiongkok. Jadi Tiongkok menyambut mereka dengan tangan terbuka. Dan Tiongkok saat ini adalah negara dengan pertumbuhan konsumsi kopi tercepat di dunia. Jadi ada banyak pasar bagi para penyangrai kopi Brasil ini untuk memproduksi biji kopi mereka dan mengirimkannya ke tempat lain. Jadi menurut saya, yang benar-benar Anda lihat di sini adalah, terutama dari Tiongkok, saya baru saja berada di sana selama 6 minggu, berkeliling. Saya mengunjungi 7 kota berbeda, bertemu dengan berbagai bisnis, dengan klien, dan pada dasarnya mencoba merasakan seperti apa Tiongkok di tahun 2025. Yang benar-benar saya rasakan, Pascal, adalah bahwa para pelaku sektor manufaktur di Tiongkok memang khawatir dengan tarif. Ini jelas menjadi pukulan, tapi bukan berarti akan mengakhiri bisnis mereka. Misalnya, orang Tiongkok sangat-sangat cerdik. Mereka tahu bahwa sekitar 16% ekspor mereka pergi ke Amerika Serikat. Nah, 16% itu jumlah yang signifikan, tapi bukan jumlah yang akan membuat bisnis Anda bangkrut.
but it's not an amount that's going to bankrupt your business. That being said, the largest trading partner is Dengan demikian, mitra dagang terbesar adalah ASEAN, yaitu Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Itu sebenarnya adalah kelompok dagang terbesar bagi Tiongkok. Jadi Anda bisa melihat peningkatan perdagangan dengan Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, negara-negara yang juga sedang berkembang pesat. Mari kita bangun hubungan yang lebih baik dengan India. Kita juga ingin memiliki hubungan yang jauh lebih baik di Amerika Selatan. Brasil adalah ekonomi utama kita di sana. Jadi, Anda mulai melihat semakin banyak perdagangan dan semakin banyak kesepakatan yang terjadi. Dan sekali lagi, saya pikir dengan Donald Trump, selama ia terus menempuh jalan ini, ia hanya akan mendorong lebih banyak bisnis ke Tiongkok. Dan Tiongkok akan berkata, lihat, kami akan terus melakukan diversifikasi dengan meningkatkan perdagangan dengan banyak negara lain di seluruh dunia. doing more trade with many other countries around the world. Yeah, that is most likely. On the other hand, Ya, itu kemungkinan besar benar. Di sisi lain, saya juga akan mengatakan bahwa kecil kemungkinan Tiongkok akan sepenuhnya menyerah untuk beroperasi di pasar AS dan sebaliknya. Dari penelitian saya sendiri tentang Perang Dunia Kedua, saya bisa katakan bahwa negara-negara netral tidak pernah ingin berhenti beroperasi bahkan di pasar yang paling jauh sekalipun. Swiss selalu punya kepentingan untuk berada di pasar Jepang, bukan karena pasarnya besar, justru kecil, hanya sekitar 1% hingga 2%. Tapi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana meraih keuntungan yang baik, dan mereka terus melobi agar hubungan itu tetap terjaga. Jadi menurut Anda, bagaimana perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada pasar AS, perusahaan Tiongkok yang sangat bergantung, bagaimana mereka akan mencoba menavigasi situasi ini? Karena ada berbagai strategi yang bisa diambil. to navigate this, because there are different strategies, and let me just give you one. In the 1980s, Izinkan saya memberikan satu contoh. Pada tahun 1980-an, AS memberikan banyak tekanan kepada Jepang, karena saat itu, posisi Jepang mirip dengan posisi Tiongkok saat ini. Bahkan ada anggota Kongres AS yang menghancurkan pemutar rekaman Sony buatan Jepang di Capitol Hill. Mereka memaksa Jepang untuk melakukan pembatasan perdagangan secara sukarela, pembatasan ekspor, dan Jepang secara sukarela mengekspor mobil dalam jumlah yang lebih sedikit. Namun yang mereka lakukan adalah, alih-alih mengekspor banyak mobil murah, mereka mulai mengekspor hanya sedikit mobil, tetapi mobil-mobil mahal dan kelas atas dengan margin keuntungan yang jauh lebih tinggi. Jadi, hasil akhirnya adalah perusahaan Jepang seperti Honda dan Toyota tetap menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya, tetapi konsumen AS tidak lagi memiliki akses ke mobil Jepang yang murah. Jadi ada berbagai cara untuk menghadapi situasi seperti ini. Menurut Mas, bagaimana bisnis Tiongkok menghadapi hal ini? how Chinese businesses are going to try to navigate. Well, there's an interesting thing is that I've spoken to some Nah, ada hal yang menarik. Saya sudah berbicara dengan beberapa klien dan pebisnis yang saya kenal, dan ada beberapa hal yang ingin saya sebutkan. Pertama, orang Tiongkok itu sangat cerdik. Jadi mereka sudah menemukan banyak cara untuk mengakali situasi ini. Misalnya, Anda pasti sudah melihat jumlah ekspor dari Tiongkok ke Vietnam melonjak dalam 6 bulan terakhir. Sekarang, mari kita jujur saja. Anda tahu apa yang sedang terjadi. Malik ekspor bersebnafidikim, itu diteruskan ke Amerika Serikat. Estende de taat di malis nur, di avauvat foth, harus malis yang mempermutai tarif ini. help you manage the tariffs. I've had a couple of friends here that are business. Saya punya beberapa teman di sini yang merupakan pebisnis di Amerika Serikat, dan mereka sangat khawatir tentang hal ini. Dan inilah yang selalu saya anggap sangat menarik. Pascal, para pendukung tarif terbesar biasanya adalah pekerja kerah biru yang sekali lagi tidak berbisnis di panggung internasional. Mereka hanya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Mereka adalah warga AS biasa yang pergi bekerja di kantor, pulang ke rumah, menikmati pertandingan sepak bola, money from Pummard, hanya berkuaim di gang. Investi in menwider dengan Trump. It's using the think the toy tremes and infafkin kefamrak. That are kind of believing this story that Trump is telling them. However, when I talk to the businessmen here in the United Namun, States, ketika saya berbicara dengan para pebisnis di Amerika Serikat yang telah bepergian ke seluruh dunia, yang terus bepergian ke Eropa dan Asia, dan benar-benar memfasilitasi perdagangan global, merekalah yang sangat khawatir tentang tarif. Saya punya seorang teman yang bekerja di industri kimia,
Jadi dia berurusan dengan banyak bahan kimia tingkat tinggi untuk berbagai industri. Dia berkata, "Kamu tahu Cyrus, ini sangat membuat stres. Saya punya satu kontainer yang sedang dikirim dari Shanghai, dan saya dapat telepon dari orang saya yang berkata, 'Lihat, kami tidak tahu tarifnya. Saat ini kontainer itu di tengah Samudra Pasifik.'" As of right now, it's in the middle of the Pacific Ocean. It could be 30%, it could be 60%, it could be... Bisa saja 30%, bisa saja 60%, bisa saja 20%. Kita sama sekali tidak tahu sampai barangnya tiba di pelabuhan. Lalu dia berpikir, aduh, sekarang saya harus bayar tagihan pajak besar ke pemerintah AS. Tapi yang dia lakukan, dan juga banyak bisnis lain, adalah menemukan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang bisa mencari cara untuk mengakali tarif ini. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan, dan disinilah orang Tiongkok kembali menunjukkan kecerdikannya. Jadi, Anda bisa saja mencoba melakukan ini, tapi Tiongkok tetap akan mengekspornya. Dan sekali lagi, konsumen Amerika yang menginginkannya. Ini poin utamanya. Semua orang sangat patriotik dan ingin membeli produk Amerika sampai akhirnya harus benar-benar mengeluarkan kartu kredit dan melakukan pembelian. Getting your credit card out and making a purchase. That's the thing. Everybody says they want to buy. Itulah masalahnya. Semua orang bilang mereka ingin membeli produk Amerika dan tidak membeli produk asing. Tapi buktinya, dan ini sudah ditunjukkan oleh banyak studi kasus, kita hanya patriotik sampai saatnya benar-benar harus membayar. Dan ketika Anda menyadari mengapa perusahaan-perusahaan Amerika kita pergi ke Tiongkok sejak awal, Anda akan melihat bahwa pada dasarnya, saya melihat ide Donald Trump sebagai ide yang sangat patriotik. Saya menghargai dia untuk itu. Lihat, saya ingin membawa kembali lapangan kerja Amerika. Saya ingin Amerika berkembang pesat. Tidak ada yang salah dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk Amerika dan meningkatkan kualitas hidup di Amerika. Tentu saja, itu yang seharusnya diupayakan setiap presiden untuk negaranya. Tapi juga sangat tidak realistis untuk mengatakan kita tidak akan berdagang dengan Tiongkok lagi. Bawa saja semua pabrik kembali dan bangun di sini. Tidak semudah itu. Det ninnis bam ikaw zumnak turfball kita nagpoint brisbelting. It's not how our global economy is set up in 2025. And one of the fascinating things is that trade is a little... Dan salah satu hal yang menarik adalah bahwa perdagangan itu sedikit seperti air, selalu menemukan jalan untuk mengalir. Dan jika terhalang, ia hanya menunggu sampai bisa mengalir lagi, bukan? Benar sekali. Masalah di Amerika Serikat adalah para pekerja kerah biru ini memang kehilangan daya beli, bukan? Mereka mengalami penurunan kekayaan yang tersedia. Dan jika Anda melihat bagaimana orang-orang yang bekerja di bidang manufaktur di AS bisa hidup pada tahun 1950-an dan 60-an, dan bagaimana mereka hidup di tahun 2010-an dan 20-an, Anda akan melihat bahwa ada sesuatu yang salah di dalam negeri. Apakah menurut Anda ada kemungkinan Amerika Serikat akan mencoba mengatasi kesenjangan kekayaan internal ini? Di mana sekali lagi, stratan orang apa di masanya dimiliki tapui frutumi ampersent scan S, sementara semua, it's amat. It's crazy. I think unfortunately the way that our... Saya rasa sayangnya, cara sistem kapitalis kita diatur telah menghasilkan para miliarder luar biasa yang memiliki kekuatan sangat besar. Jika Anda melihat apa yang kita sebut sebagai 7 saham terbesar, yaitu Amazon, Nvidia, Google, Facebook, Tesla, Microsoft, 7 perusahaan terbesar, itu membentuk sekitar 40% dari pasar saham. Jadi jika Anda memikirkan seluruh pasar saham AS, sekitar 50% terdiri dari 7 saham ini. Dan jika Anda melihat para CEO-nya, Maxa Puinox worth Nahar, Stereomu, Zitsid Moigwe Fees at Spalling in $1 trillion. The net worth is well over $1 trillion. But I mean, every one of them is hundreds of billions of dollars. Tapi maksud saya, masing-masing dari mereka memiliki kekayaan bersih ratusan miliar dolar. Dan yang menarik, sebagian besar dari mereka berada di atas panggung bersama Presiden Trump saat pelantikan. Anda melihat Zuckerberg di sana, melihat Jeff Bezos di sana, Anda melihat CEO Google di sana. Jadi maksud saya, semuanya ada di atas panggung bersama Trump. Dan saya pikir, sayangnya, yang sangat menarik, terutama di Amerika Serikat dan sistem politik kita, adalah bahwa ini adalah sistem bayar untuk bermain. Anda harus memiliki jumlah uang yang sangat besar untuk bisa sukses dalam politik Amerika. Jadi apakah saya melihat hal ini akan diatasi? Tidak. Sayangnya, saya melihat kesenjangan ini justru semakin besar.
Dan kita terus melihat hal itu terjadi. Only getting bigger, and we just continue to see that. But I mean, here in 2025, I mean, look at what we've seen. Tapi maksud saya, di sini pada tahun 2025, lihatlah apa yang telah kita saksikan misalnya dalam 5 tahun terakhir sejak COVID. Inflasi telah naik begitu tinggi, dan ada banyak kesalahpahaman tentang hal itu karena pemerintah akan merilis angka yang mengatakan, oke, inflasi hanya naik 2%, itu bukan masalah besar, inflasi 2%. Tapi masalahnya, jika Anda benar-benar melihat biaya barang, biaya hidup yang sebenarnya, pergi ke toko kelontong dan beli 20 barang pokok Anda. Bandingkan biaya itu dari tahun 2020 ke 2025, kenaikannya sekitar 75%. Dan itu bukan berlebihan. Maksud saya, secara keseluruhan, biaya makanan, tisu dapur, apapun yang menjadi kebutuhan dasar di Amerika telah naik secara signifikan dalam 5 tahun terakhir. Jadi sebenarnya, saya akan bilang, setelah COVID atau sejak COVID terjadi, ada efek bola salju, di mana bola saljunya terus bergulir, makin besar dan makin cepat. Saya tidak melihat upah naik. Saya tidak melihat biaya hidup turun. Biayanya sangat tinggi. Kita lihat pasar properti masih sangat tidak terjangkau di banyak tempat. Sayangnya Amerika adalah tempat di mana kamu harus punya uang untuk bisa bertahan hidup. Kalau kamu bisa menghasilkan uang yang baik, if you align with gross, als president temp races semakin in that cap rosely dode, first crime of brew, you cross before smisling rindor. Mereka smisin that the kawas. Getting crunched and crunched more and more every day. Where compared Jika kita bandingkan dengan Tiongkok, di mana posisi mereka? Maksud saya, mereka telah mengalami keajaiban ekonomi terbesar dalam 30 atau 40 tahun terakhir dalam sejarah manusia, bukan? 800 juta orang keluar dari kemiskinan dan masuk ke kelas menengah. Dari pengalaman Anda tinggal di sana, dan juga dari perjalanan Anda baru-baru ini, apakah ini? Jika Anda membandingkan suasana hati orang-orang kelas pekerja di Tiongkok dan Amerika Serikat, berasumsi bahwa Tiongkok pasti senam desnomen. wonderfully optimistic, right, about the future. Actually, what's really interesting is that Sebenarnya yang sangat menarik adalah saya menyadari dua hal khusus selama perjalanan saya dalam 6 minggu terakhir yang telah banyak berubah hanya dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu hal yang sangat menarik adalah tingkat keamanan di Tiongkok telah meningkat ke level yang bahkan lebih luar biasa. Kamu tahu, maksud saya, kamu tinggal di Jepang, Pascal. Kamu tahu bahwa umumnya di seluruh Asia, keamanannya memang sangat-sangat baik. Jelas, Jepang adalah negara yang sangat-sangat aman. Tapi sekarang kita mulai melihat sesuatu di Tiongkok yang menurut saya hampir menyerupai Jepang, di mana di pinggir jalan, orang-orang memarkir motor mereka dan meninggalkan kuncinya di dalam, tidak mencabutnya. Lalu, misalnya pergi ke kafe, seorang wanita meletakkan tas tangannya di meja, atau meletakkan laptop, lalu pergi mengambil kopi. Ini sangat sulit saya percaya, karena maksud saya, kau beresume ornamakan thini semerkuhihat. Membarati surain sedap action. And I kid you not, everybody Dan itu ditanda, Ham yang mendengarkan, hal yang sama terjadi di sini. Di Tokyo, orang-orang meninggalkan kunci di kontak. Dewa makanya menggunakan dompet mereka ke sementara semen maras tua ventuits promogajul kopi. get a coffee. it's incredible. And so Itu luar biasa. Jadi saya mulai berbicara dengan orang-orang tentang hal ini, dan mereka berkata, kamu tahu, Tiongkok sudah sangat berkembang. Sekarang bahkan lebih aman. Dulu sudah aman, tapi sekarang benar-benar sangat aman. Keamanannya semakin meningkat. Saya berbicara dengan seorang sopir taksi, dan saya katakan, jika kamu pernah di Tiongkok dan bisa berbicara dengan sopir taksi, atau jika kamu punya penerjemah, mereka adalah orang-orang yang paling menarik untuk diajak ngobrol. Setuju. Saya mengobrol dengannya, dan saya bertanya, saya penasaran, berapa banyak uang yang kamu dapatkan sebulan sebagai sopir taksi? Dan dia berkata, saya mendapat sekitar 6.000 renminbi per bulan. I make around 6,000 renminbi a month. And this would be around maybe 1,000. Dan ini sekitar mungkin 1.000, hanya sekitar $1.000 AS per bulan. Lalu saya tanya, bagaimana menurutmu? Dan dia berkata, kamu tahu, 6.000 per bulan, kamu masih bisa hidup dengan kualitas yang baik di sini. Apakah saya kaya? Tentu tidak. Apakah saya hidup dari gaji ke gaji?
Ya, maksud saya masih bisa menabung sedikit dari itu. Tapi kebutuhan pokok saya sudah tercukupi. Lalu dia berkata, itulah enaknya di Tiongkok. Misalnya, internet berkecepatan tinggi. Di Amerika Serikat, untuk mendapatkan internet berkecepatan tinggi, saya harus memberol settingan $120 per bulan untuk itu di rumah. Di Tiongkok, ini hanya beberapa dolar saja. In China, I mean, this would be a couple dollars. I mean, it's extremely affordable. Sendi setiap kilo, berbualit pons Anda. Selain itu, untuk pons Anda, dari staff to swallow is staff smimen to per bulan. Hamid, and itu pons Anda, meaning the consumers probably in Amerika Serikat. Di China, dan ikin hala to 20. Dan karena pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa memiliki internet berkecepatan tinggi pada tahun 2025, pada dasarnya adalah seperti hak asasi manusia. Maksud saya, Anda harus memilikinya untuk bertahan hidup di tahun 2025. Ini tidak bisa ditawar. Jadi menurut saya, pemerintah Tiongkok telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam membuat bagian-bagian penting dari hidup Anda menjadi sangat terjangkau. Dan ketika Anda melihat biaya makanan, it's indeceptive tahu. So when you look at the food costs, is extremely affordable. You look at public transportation, you look at internet. Lihat saja transportasi umum, lihat internet, lihat hal-hal dasar seperti itu. Bahkan seorang sopir taksi yang menghasilkan $1.000 AS per bulan, itu luar biasa. Kamu pasti akan terkejut. Dia mungkin bisa menabung $200 atau $300 per bulan dari gajinya itu, membayar tempat tinggalnya, dan juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta kebutuhan lainnya. Jadi menurut saya, yang pasti bisa saya katakan Pascal, adalah bahwa bagi kelas bawah, ini seperti dongok bahwa bersenem. Dan sekali lagi, saya pernah berdiskusi di Fusorzi sopir taksi, bercumasa, tapi saya berproses setelah $1,000. $1,000 equivalent. What would a taxi driver make in America? Apa yang kamu dapatkan? Berapa penghasilan seorang sopir taksi di Amerika? Saya yakin mungkin 5 atau 6 kali lipat dari itu. Saya bilang itu akan 5 atau 6 kali lipat dari itu. Tapi pengeluaranmu, kamu tidak akan percaya. Maksud saya, jika kamu sopir taksi di New York City, menurutmu berapa biaya sewamu? Ditambah bensinmu yang mahal. Maksud saya, semua biaya ini. Ya, kamu bisa menghasilkan 6 kali lebih banyak. Tapi biaya hidupmu mungkin 20 kali lebih mahal. Atau setengahnya jauh lebih mahal. You math, Slosmi, Slets Emperor to produce the money for a throne. A lot of perspective that you need to have, and that's why I think it's so important to travel and see that. Dan itulah mengapa saya pikir sangat penting untuk bepergian dan melihat sendiri. Karena banyak orang di Barat yang mengkritik akan berkata, tahukah kamu, rata-rata gaji di Tiongkok hanya $1.000 AS per bulan. Bagaimana mungkin orang bisa hidup dengan itu? Nah, lagi-lagi, kamu menggunakan gaji Tiongkok, lalu membandingkannya dengan kehidupan di Amerika. Tentu saja itu tidak akan pernah sebanding. Tapi jika kamu benar-benar memahami, berdamai hidup di Tiongkok dan bahwa orang-orang di sana hidup, kamu akan bisa melihat bahwa itu sebenarnya gaji yang baik dan ada banyak optimisme. Maksud saya, ketika saya berjalan-jalan di jalanan Tiongkok, saya pernah ke Beijing, Shanghai, Nanjing, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong. Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong. There's a different mood in the air. I mean, very. Ada suasana yang berbeda di udara. Maksud saya yang sangat menarik, Pascal, adalah meningkatnya merek-merek lokal, merek-merek Tiongkok lokal yang benar-benar menjadi sangat populer. Saya beri contoh, Uniqlo dari Jepang. Sangat-sangat populer. Mungkin 10 tahun lalu, saya ingat toko flagshipnya dibuka di Shanghai. Ribuan orang di sana. Semua orang menginginkannya. Kualitasnya bagus, kan? Uniqlo luar biasa. Barang berkualitas bagus, harga sangat terjangkau. The Isitorg Alisini, sure. Simha and Tiongkok bennya Ben Lai. Dan Ben Lai, pada situ Uniqlo versi Tiongkok. And Ben Lai is essentially the Chinese Uniqlo. It's exactly the same concept. I mean, it looks almost a mirror. Itu benar-benar konsep yang sama. Maksud saya, tampilannya hampir seperti cerminan, tapi ini buatan Tiongkok. Jadi saya pergi ke sana, dan harganya bahkan lebih murah, dan kualitasnya luar biasa. Saya berpikir, wow, saya akan beli beberapa kemeja di sini, saya akan beli pakaian olahraga, dan saya akan beli banyak perlengkapan dari toko ini. Toko itu penuh sesak. Jadi,
Anda bisa melihat ada pergeseran yang terjadi. Ketika saya pertama kali ke Tiongkok pada tahun 2007, orang-orang tidak beli pakaian buatan Tiongkok. Orang-orang tidak membeli merek-merek Tiongkok. Benar kan? Maksud saya, Adidas, Nike, jelas ponsel Apple, apapun yang berasal dari barat dianggap sebarang mewah, dan Anda ingin memilikinya. Dulu, memakai sepatu Adidas terbaru jauh lebih menarik dibandingkan dengan merek Tiongkok. Tapi sekarang, merek-merek Tiongkok mulai naik daun, dan kita melihat perubahan perilaku konsumen. Saya rasa banyak orang Tiongkok, terutama anak mudanya, sangat patriotik. Mereka sangat bangga menjadi orang Tiongkok. Dan saya pikir inilah juga yang dilakukan oleh tarif-tarif Donald Trump. Sebenarnya, mereka justru menginspirasi generasi muda yang benar-benar merangkul akar mereka, merangkul budaya Perth dan berkata, "Saya sangat bangga orang Tiongkok. Mari beli produk Tiongkok. Mari bangun ekonomi kita dan lakukan dengan cara kita sendiri. Dan jika AS ingin bermain seperti ini, biarkan si mereka. Tapi kita akan tunduk atau merasa terintimidasi." Ya, saya juga melihatnya akan berjalan seperti itu. Maksud saya, jelas bahwa kesuksesan juga akan menumbuhkan kebanggaan. Kebanggaan yang beralasan atas apa yang telah dicapai. Pertanyaan terakhir. Seberapa mudah bagi perusahaan asing untuk berbisnis di Tiongkok dalam situasi baru ini? Apakah Anda melihat ada bahaya bahwa Anda tahu semacam tindakan keras mungkin dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dengan mengatakan, "Oke, sekarang kami akan menghukum perusahaan AS Tiongkok yang beroperasi di sini karena tidak bisa malas di sana." Apakah ada sesuatu itu? Saya rasa tidak, karena maksud saya, izinkan saya katakan, jawaban untuk itu adalah tidak tegas. Masalahnya, ekonomi Tiongkok saat ini tidak berada dalam posisi terkuat. Saya tidak ingin menggambarkannya seolah-olah, wah, ekonominya sedang melesat di sana. Tiongkok memiliki perjuangan dan tantangannya sendiri yang sedang dihadapi. Namun saya akan mengatakan bahwa Tiongkok sangat terbuka terhadap investasi langsung asing, terhadap kerjasama dengan perusahaan internasional. Kita juga telah melihat Flexai dengan pemerintah Tiongkok yang membuka diri kepada lebih banyak negara dengan membuat mereka bebas visa ke Tiongkok. Dan ini merupakan perubahan yang sangat signifikan. Sekarang ada 47 negara yang bebas visa, dan itu telah mengubah pasar pariwisata internasional. Pariwisata internasional ke Tiongkok melonjak pesat, sementara sayangnya di Amerika Serikat pariwisata justru menurun. Kita benar-benar melihat hal ini di kota Las Vegas, yang merupakan barometer yang sangat baik untuk ekonomi AS. Karena jika ekonomi AS baik, orang-orang punya uang, dan jika mereka punya uang, mereka datang ke Vegas, mereka datang untuk berjudi, and that's my forward. Namun, Vegas turns percent and include more growth. Neda or how more quant style Las Vegas, sending brim with the town. In tourism visits to Las Vegas and especially the Canadians and Europeans. Dan terutama orang Kanada dan Eropa, mereka tidak datang. Anda tahu orang Kanada suka Vegas. Mereka tidak datang karena hal ini. Mereka secara khusus memboikot, Anda tahu, Donald Trump. Dan di sini di Las Vegas, hampir seperti ada resesi kecil yang sudah mulai terjadi karena hal itu. Jadi sekali lagi, ini adalah salah satu tanda pertama resesi mulai terjadi. Orang-orang tidak pergi ke Vegas karena harga-harga yang terlalu tinggi dan mereka tidak punya uang lagi. Ya, you device di Vegas tetap di sana. Nah, imci di Easter Pak after sana saat ini, kan? Always was saying you sing it percent. Baik. Oke, ini akan menjadi sesuatu yang harus kita pantau, karena saya memang berpikir bahwa tarif-tarif ini dan segala sesuatunya akan menjadi isu besar yang akan membuat AS sendiri tersandung. Namun, ini mengubah cara kita beroperasi, cara sistem perdagangan yang internasional berjalan. Tiongkok dan negara-negara lain sedang memimpin dalam membangun masa depan. Dan mungkin kami akan meminta Anda lagi untuk memberitahu kami apa yang terjadi di komunitas bisnis. Cyrus Jensen, terima kasih banyak atas Wandan Tweets ini. Sekarang sebagai banyak.
Wanting Tiff News. Terima kasih. Thank you.